Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Halo sahabat semua. Terima kasih sudah hadir di channel Oji 2. Silahkan like, share, dan subscribe agar kamu selalu mendapatkan kisah-kisah menarik, penuh pelajaran hidup, dan tentunya menguras emosi. Sebelum kita mulai, saya doakan kalian semua sehat selalu, diberi keberkahan dan keberlimpahan, rizki ami. Mari kita mulai. Gaji 100 juta per bulan. Itulah tawaran yang diterima Roni, pemuda sederhana asal Jawa, untuk merawat seorang janda kaya lumpuh bernama Zubaidah di Kuala Lumpur, Malaysia. Awalnya, semua berjalan seperti pekerjaan biasa merawat, menyiapkan makan, dan menemani berbicara. Namun, kedekatan dan kesepian membuat hubungan mereka melampaui batas. Inilah kisah dramatis yang penuh dilema antara uang dan hati, antara kewajiban dan godaan. Apakah Roni akan memilih pergi demi karier baru di Jakarta? Atau bertahan demi wanita yang telah mengubah hidupnya? Tonton sampai habis dan temukan jawabannya. Roni bukanlah pemuda yang lahir dari keluarga berada. Usianya baru 27 tahun. Namun garis-garis lelah sudah menghiasi wajahnya. Sejak lulus SMA, ia tak pernah mengenal kata menganggur bukan, karena banyak pilihan pekerjaan. Tapi karena ia harus menerima pekerjaan apapun yang datang, entah jadi buruh panen padi, kuli bangunan, sampai tukang ojek sesekali. Semua itu demi orang tuanya di desa kecil di Jawa Tengah, yang hidup papasan dan masih punya utang di warung. Hidup Roni berjalan seperti air. Sampai suatu sore, ia menerima telepon dari seorang kenalan lama yang pernah bekerja di Malaysia. Suaranya terdengar antusias, seolah membawa kabar yang akan mengubah nasib. Ron, kau mau kerja di luar negeri, gajinya besar. Tapi bukan di pabrik, ada pekerjaan khusus. Rawat seorang wanita, gajinya 100 juta rupiah per bulan. Awalnya Roni mengira ini lelucon. Siapa yang mau membayar sebanyak itu hanya untuk merawat seseorang? Namun rasa penasaran dan kebutuhan membuatnya menimbang-nimbang. Setelah berpikir semalaman, ia setuju. Dalam hatinya ia berbisik, kalau ini jalan yang Allah bukakan, siapa aku untuk menolak? Perjalanan ke Malaysia adalah pengalaman pertamanya menyeberang ke luar negeri. Saat pesawat mendarat di Kuala Lumpur International Airport, matanya tak berhenti memandang. Gedung-gedung tinggi, jalanan rapi, dan hiruk-pikuk kota terasa begitu asing namun memikat. Di pintu kedatangan, ia dijemput oleh sopir pribadi yang membawanya ke sebuah kawasan elit di pinggiran kota. Rumah yang menjadi tempat kerjanya ternyata bukan rumah biasa. Bangunannya besar, berpagar tinggi, dengan taman rapi dan kolam ikan di sisi kiri. Saat Roni melangkah masuk, kesan pertama yang ia rasakan bukanlah kemewahan, melainkan kesunyian. Hening. Seakan rumah itu sudah lama tak mendengar tawa atau suara riuh keluarga. Di ruang tamu, duduklah seorang wanita di kursi roda. Kulitnya kuning langsat, rambut hitamnya panjang tergerai rapi, mengenakan gaun sederhana namun anggun. Itulah Zubaidah, majikannya. Usianya sekitar pertengahan 30-an, namun matanya memancarkan kecerdasan dan sedikit kesedihan. "Selamat datang, Roni," ucapnya dengan suara lembut, bercampur logat Melayu yang manis. Roni membungkuk hormat, memperkenalkan diri, lalu mengikuti Zubaidah yang memberi arahan tentang pekerjaannya. Membantunya mandi, menyiapkan makan, membersihkan rumah bagian dalam, dan menemaninya bergelan-gelan di taman. Semua terdengar sederhana, tapi Roni merasakan sesuatu yang berbeda tatapan. Zubaidah terasa lama tertahan setiap kali menatap wajahnya. Hari itu berakhir dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia bersyukur telah sampai di tempat kerja yang nyaman dengan gaji luar biasa. Di sisi lain, ada sesuatu di mata Zubaidah yang membuatnya bertanya-tanya, apakah pekerjaannya ini benar-benar hanya sekadar merawat? Hari-hari pertama Roni di rumah besar itu terasa seperti mimpi aneh. Pekerjaannya tampak sederhana, namun ada nuansa hening yang sulit dijelaskan. Rumah itu nyaris tak pernah kedatangan tamu. Hanya ada Zubaidah, 2 orang pembantu yang bertugas di dapur dan kebun, serta seorang sopir yang jarang bicara. Setiap pagi, Roni masuk ke kamar Zubaidah untuk membantunya bersiap. Ia menyiapkan air hangat, handuk lembut, dan membantu wanita itu berpindah dari kursi roda ke kursi mandi khusus. Awalnya semua dilakukan dengan kaku. Roni berusaha menjaga tatapannya, menghindari kesan tak sopan. Namun Zubaidah selalu menyapanya dengan senyum kecil yang entah kenapa membuat hatinya sedikit berdebar. Setelah mandi dan berpakaian,
Zubaidah biasanya meminta Roni menemaninya sarapan di teras. Mereka berbincang ringan tentang cuaca, makanan, atau berita yang Zubaidah baca dari tablet. Roni mulai tahu bahwa Zubaidah bukan hanya cantik, tapi juga cerdas dan berwawasan luas. Ia pernah menempuh pendidikan bisnis di Australia, mengelola perusahaan keluarganya. Sebelum kecelakaan itu, merenggut kemampuan kakinya. Namun di balik senyum dan obrolan santai, Roni merasakan sesuatu yang ganjil. Tatapan Zubaidah kadang terlalu lama tertuju padanya. Sesekali, wanita itu melemparkan candaan yang membuat Roni tersipu. "Roni, kalau kau di kampung, pasti sudah jadi rebutan gadis-gadis," ucapnya suatu pagi sambil menyesap teh. Roni hanya tertawa canggung, mencoba mengalihkan pembicaraan. Siang hari biasanya sepi. Zubaidah lebih banyak duduk di ruang baca, sementara Roni membersihkan kamar, menyapu halaman, atau sekadar duduk di taman sambil memeriksa ponsel. Kadang, Zubaidah memanggilnya untuk mengambil buku atau membantunya berpindah posisi. Sentuhan tangan mereka, meski hanya sekejap, mulai meninggalkan rasa hangat yang bertahan lebih lama dari seharusnya. Malam tiba, suasana rumah semakin sunyi. Hanya suara jam dinding yang terdengar dari ruang tamu. Pada malam ketiga, hujan turun deras. Listrik sempat mati selama beberapa menit. Roni membawa lilin ke kamar Zubaidah, memastikan ia baik-baik saja. Di bawah cahaya temaram itu, wajah Zubaidah terlihat berbeda, lebih lembut, namun juga misterius. Ia memandang Roni dengan tatapan yang sulit diartikan, membuat pemuda itu cepat-cepat berpamitan. Hari-hari itu membuat Roni mulai menyadari satu hal. Pekerjaannya mungkin terlihat ringan, tapi ada beban tak kasat mata yang ia rasakan. Beban berupa tatapan, senyum, dan kebersamaan yang perlahan mengikis batas antara majikan dan pekerja. Dan entah mengapa, ia tak yakin apakah siap menghadapi kemana semua ini akan berakhir. Hujan deras malam itu menjadi awal dari perubahan yang tak pernah Roni bayangkan. Listrik padam cukup lama, membuat rumah besar itu tenggelam dalam gelap dan suara gemuruh. Hanya cahaya kilat yang sesekali menyelinap dari jendela, disusul suara petir yang memecah sunyi. Roni memutuskan memeriksa kamar Zubaidah untuk memastikan ia baik-baik saja. Saat pintu diketuk, terdengar suara lembut dari dalam. "Masuklah, Roni." Di bawah cahaya lilin yang temaram, Roni melihat Zubaidah duduk di kursi rodanya, mengenakan gaun tidur sutra warna biru tua. Rambut hitamnya tergerai, sedikit berantakan, membuat wajahnya terlihat semakin lembut. Lilin yang diletakkan di meja kecil di sebelahnya memantulkan bayangan di dinding, menciptakan suasana hangat sekaligus misterius. "Aku takut." Suara petirnya besar sekali, ucap Zubaidah dengan nada setengah berbisik. Roni tersenyum tipis, mencoba menenangkan. "Tak usah khawatir, Bu. Saya ada di sini." Ia duduk di kursi yang berseberangan, namun Zubaidah mengisyaratkan agar ia mendekat. "Duduklah di sini, dekat aku," katanya sambil menepuk sisi meja yang kosong. Roni menurut, walau ia bisa merasakan jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Mereka mulai berbincang. Awalnya hanya soal hujan dan cuaca, lalu beralih ke hal-hal pribadi masa kecil Zubaidah, keluarganya, dan hidupnya setelah kecelakaan. Roni mendengarkan. Namun di tengah cerita, ia menyadari tatapan mata Zubaidah berubah. Tatapan itu bukan lagi sekadar percakapan biasa, ada kilatan rasa sepi, rindu, dan sesuatu yang lain. Saat jarak di antara mereka semakin dekat, tangan Zubaidah menyentuh punggung tangan Roni. Sentuhan itu lembut, namun menyulut sesuatu yang sulit dijelaskan. Roni sempat ingin menarik tangannya, tapi Zubaidah menahannya. "Roni, kau tahu, kehadiranmu membuat aku merasa hidup kembali." Kata-kata itu menggema di kepala Roni. Ia tahu batas di antara mereka. Ia sadar posisinya. Tapi di malam gelap, dengan hujan deras di luar dan kehangatan lilin di dalam, semua batas itu terasa memudar. Obrolan mereka menjadi lebih pelan, jeda di antaranya lebih lama, dan pandangan mata lebih sering bertemu. Ketika listrik menyala kembali, Roni berdiri, mencoba memutus momen yang semakin intens itu. "Saya harus periksa rumah," katanya sambil menghindari tatapan Zubaidah. Wanita itu hanya tersenyum tipis, seolah tahu Roni mulai merasakan hal yang sama. Malam itu, Roni sulit tidur. Setiap kali memejamkan mata, bayangan tatapan Zubaidah dan sentuhan tangannya kembali menghantui. Ia mulai mengerti bahwa pekerjaannya ini bukan sekadar menjaga. Ada badai perasaan yang sedang tumbuh, dan ia tak tahu apakah akan sanggup mengendalikannya. Hari-hari setelah malam hujan itu terasa berbeda. Roni mulai sadar,
Interaksi mereka kini tak lagi sama. Zubaidah lebih sering memanggilnya, bukan hanya untuk urusan pekerjaan, tapi juga untuk hal-hal kecil. Menemaninya minum teh di sore hari, mendengar ceritanya tentang masa lalu, atau sekadar duduk diam menatap taman. Di setiap momen itu, tatapan Zubaidah selalu penuh makna. Seakan ada pesan yang tak diucapkan. Sentuhan kecil mulai terasa lebih sering, jari yang saling bersentuhan saat memberikan gelas, tangan yang menepuk bahu, bahkan lengan yang menggantung di pergelangan Roni saat membantunya bergerak dari kursi roda. Gaji besar yang ia terima setiap bulan mulai terasa seperti pedang bermata dua. Uang itu membuatnya mampu mengirimkan lebih banyak untuk orang tuanya, membayar utang, bahkan menabung untuk masa depan. Tapi bersamaan dengan itu, hatinya semakin berat. Ia merasa setiap lembar uang yang ia terima membawa beban perasaan yang rumit. Suatu sore, ketika langit Kuala Lumpur mulai berwarna jingga, Zubaidah duduk di teras bersama Roni. Angin sore bertiup lembut, dan aroma bunga dari taman memenuhi udara. "Roni," suara Zubaidah terdengar tenang, tapi matanya tajam menatapnya. "Kau tak pernah berpikir untuk kerja di tempat lain?" Roni menggeleng pelan. "Saya pikir, di sini sudah cukup baik, gajinya besar, pekerjaannya jelas. Dan saya tak ingin membuat ibu repot mencari orang lain." Zubaidah tersenyum samar. "Bukan hanya itu kan?" tanyanya. Suaranya lebih pelan. Roni terdiam, memilih menatap horizon daripada menjawab. Dalam hati, ia bergulat. Apakah ia bertahan karena uang, atau karena ada sesuatu dalam diri Zubaidah yang membuatnya enggan pergi? Ia tahu hubungan mereka tak akan mudah. Ada jarak usia, status, dan pandangan orang lain yang pasti akan memandang sinis. Namun rasa nyaman yang ia rasakan di dekat wanita itu sulit untuk diabaikan. Malamnya, Roni menerima panggilan dari seorang teman lama di Jakarta. Teman itu menawarkan pekerjaan di sebuah perusahaan logistik. Gaji memang tak sebesar yang ia dapat sekarang, tapi cukup untuk hidup layak dan bebas dari situasi yang rumit. "Kalau kau mau, minggu depan bisa langsung mulai," kata temannya. Roni menatap layar ponsel lama. Setelah panggilan berakhir, ia menatap ke arah kamar Zubaidah yang tertutup rapat. Di balik pintu itu ada wanita yang telah memberinya pekerjaan, kepercayaan, dan mungkin perasaan yang tak pernah ia duga. Uang atau hati? Pilihan itu kini mulai menghantuinya setiap hari. Dan Roni tahu, keputusan yang ia ambil nanti akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Hari itu, hujan turun pelan sejak pagi. Suasana rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Zubaidah memanggil Roni ke ruang baca, tempat ia biasanya duduk sendirian menatap jendela besar. Wajahnya tampak tenang, tapi matanya menyimpan beban. "Roni," katanya pelan, "aku ingin kau tahu siapa aku sebenarnya." Roni duduk di kursi seberang, menunggu. Zubaidah mulai bercerita. Dahulu, ia adalah wanita sukses, lahir dari keluarga terpandang di Kuala Lumpur. Ia menempuh pendidikan bisnis di Australia dan kembali untuk memimpin perusahaan keluarganya di usia muda. Hidupnya terlihat sempurna. Bisnis berkembang, keluarga harmonis, dan ia menikah dengan seorang lelaki yang juga dari keluarga kaya. Namun semua itu runtuh dalam waktu singkat. Suaminya berselingkuh dengan wanita yang ia percayai sebagai sahabat. Saat ia mengetahui pengkhianatan itu, dunia seolah runtuh. Perceraian menjadi jalan terakhir. Dan di hari ia pulang dari pengadilan, takdir memberinya pukulan. Lain mobil yang ia tumpangi mengalami kecelakaan hebat. Dokter mengatakan cedera tulang belakangnya permanen, membuatnya tak lagi bisa berjalan. Sejak itu, ia memilih menutup diri. Teman-teman menjauh, sebagian karena kasihan, sebagian lagi karena tak tahu harus berkata apa. Keluarga sibuk dengan urusan masing-masing, meninggalkannya di rumah besar ini dengan beberapa pekerja yang berganti-ganti. "Aku terbiasa sendiri," ucapnya lirih. "Sampai kau datang." Roni menelan ludah. Kata-kata itu membuatnya ingin mengatakan sesuatu, tapi lidahnya keluh. Ia tak pernah membayangkan wanita ini memiliki luka sedalam itu. "Aku tahu, Roni," lanjut Zubaidah. "Hubungan kita tak biasa, tapi sejak kau di sini, aku merasa hidupku punya warna lagi. Aku bukan hanya seorang lumpuh yang duduk di kursi roda. Kau membuatku merasa seperti wanita lagi." Roni terdiam. Bagian dari dirinya ingin menghibur, memeluk, dan mengatakan bahwa ia akan selalu ada di sini. Tapi bagian lain takut-takut terjebak lebih dalam perasaan yang akan sulit dilepaskan. Saat ia hendak beranjak, Zubaidah memanggil pelan, "Roni, jangan pergi dari hidupku." Kalimat itu menusuk langsung ke hatinya, membuat langkahnya terhenti. Ia menoleh,
melihat mata Zubaidah yang berkaca-kaca. Di luar, hujan masih turun, tapi di dalam hati Roni, badai yang sebenarnya baru saja dimulai. Pagi itu, langit Kuala Lumpur berwarna pucat, awan tebal menggantung. Seakan ikut memantulkan suasana hati Roni yang sedang gelisah. Semalaman ia tak bisa tidur. Kata-kata Zubaidah kemarin, jangan pergi dari hidupku, terus bergema di kepalanya. Di meja makan, suasana sunyi. Zubaidah duduk di kursi rodanya, memandang keluar jendela tanpa banyak bicara. Roni bisa merasakan jarak emosional yang aneh di antara mereka. Seolah keduanya soma-soma menunggu satu keputusan penting. Pagi itu, telepon genggam Roni berdering. Panggilan dari temannya di Jakarta. Menanyakan apakah ia jadi menerima tawaran kerja di perusahaan logistik. Gaji memang lebih kecil. Tapi itu berarti ia bisa pulang ke tanah air, jauh dari segala komplikasi ini. Roni menutup telepon tanpa memberi jawaban pasti. Setelah sarapan, Roni memberanikan diri mendekati Zubaidah di taman belakang. Angin pagi bertiup lembut, dedaunan bergerak pelan. Ia mendorong kursi roda Zubaidah mendekati kolam ikan, tempat mereka sering menghabiskan sore bersama. "Bu, saya mau bicara," kata Roni, suaranya berat. Zubaidah menoleh. Matanya tenang, namun jelas sedang menahan perasaan. "Saya dapat tawaran kerja di Jakarta. Gajinya tidak sebesar di sini, tapi pekerjaannya jelas. Dan saya akan dekat dengan keluarga." Zubaidah terdiam lama. "Jadi, kau ingin meninggalkan aku?" Suaranya lirih, nyaris seperti bisikan. Roni menunduk, mencoba memilih kata-kata. "Bukan begitu. Saya hanya takut semakin lama di sini, semakin sulit untuk membedakan antara pekerjaan dan perasaan." Hening. Hanya suara gemericik air kolam yang terdengar. Zubaidah akhirnya berkata, "Roni, uang bisa kau dapatkan di mana saja. Tapi orang yang membuat kau merasa hidup, mungkin hanya datang sekali seumur hidup." Kalimat itu menusuk. Roni tahu, jika ia tinggal, ia akan terus terikat pada Zubaidah dengan segala risiko dan pembicaraan orang. Jika ia pergi, ia akan kehilangan sesuatu yang tak ternilai. Setelah lama terdiam, Roni menarik napas dalam-dalam. "Saya akan tetap di sini. Bukan hanya karena pekerjaan, tapi karena saya ingin." Zubaidah menatapnya lama, lalu tersenyum. Senyum itu bukan senyum bahagia sepenuhnya, tapi senyum lega seolah ia baru saja mendapatkan kembali sesuatu yang ia pikir telah hilang. Hari itu, Roni memutuskan tak hanya menerima gaji 100 juta, tapi juga menerima segala konsekuensi yang akan datang. Ia tahu jalan yang ia pilih tak mudah, tapi setidaknya ia memilihnya dengan hati, bukan sekadar angka di rekening. Di atas langit yang mulai cerah, burung-burung kembali terbang. Dan di taman belakang rumah itu, dua hati yang semasima pernah sepi, kini duduk berdampingan, siap menghadapi masa depan yang entah seperti apa. Sahabat semua, dari kisah ini kita belajar bahwa hidup seringkali memberi kita pilihan sulit. Uang memang penting, tapi hati dan rasa kemanusiaan adalah hal yang tak ternilai. Roni memilih bertahan bukan hanya karena gaji, tapi karena ia tahu, terkadang manusia butuh lebih dari sekadar materi mereka. Butuh kehadiran yang tulus. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.